semuanya? Ya Allah, alhamdulillah. Mau maulidan kayaknya. Allahu Akbar. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi wa man ihtadahu bihudahu ila yaumiddin, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar, atau kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin wal muslimah, para bapak-bapak dan ibu-ibu, ikhwan dan akhwat, insyaallah yang semuanya senantiasa dijaga, diberkahi, dicintai, ditambah rezekinya, anaknya, suami, istrinya. Istrinya ya. Baik. Hafizakumullah jami'an. Alhamdulillah, kembali tentunya dengan taufik serta pertolongan Allah, kita di hari yang penuh berkah ini, ya, hari apa ini? Hari Jumat, dan di tempat yang insya Allah senantiasa diberkahi dan dijaga oleh Allah. Ya, dan senantiasa kita mengingat orang yang pertama kali memudahkan kita datang ke sini, Pak Dr. Amarullah Siregar rahimahullah. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala, subhanallah, hari ini beliau kebanjiran pahala insyaallah. Ya, dan mengampuni dosanya, mengangkat derajatnya, dan kita pun insyaallah yang akan menyusul setelahnya dalam keadaan husnul khatimah insyaallah. Baik. Alhamdulillah, tentunya kita bersyukur memuji Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, ini hari libur ya. Kalau di Saudi hari libur, hari Jumat. Di kita hari apa? Alhamdulillah. Ya, kita menyempatkan diri kembali ya untuk mencari sesuatu yang wajib kita cari. Kalau kita bagikan ya bahwa manusia bertebaran di muka bumi ini tentunya dalam rangka mencari sesuatu. Namun ada sebagian mereka yang, atau kebanyakan mereka, mencari sesuatu yang sebatas untuk kebahagiaan dunianya saja. Betul apa tidak? Ya. Mencari sesuatu yang sebatas untuk kebahagiaan dunianya saja. Mencari harta, apalagi lagi ribut nih, mencari apa? Jakarta buat siapa nih? Wah. Ya. Luar biasa. Mencari tahta, kesenangan-kesenangan dunia yang lain. Apa dilarang? Tidak. Ya, tidak dilarang. Namun tentunya subhanallah, orang yang beriman, semoga kita termasuk yang beriman, subhanallah, mindsetnya dan progresnya bukan sekedar kesenangan dunia. Ya. Sekali lagi, mohon dicatat ya, dengan betul-betul terus kita ingat
bahwa seorang muslim dan mukmin berjalannya di muka bumi ini, ingat ya, bukan sekedar mencari sebatas kesenangan dunia. Kenapa? Karena dia wajib yakin bahwasanya dunia ini adalah tempat yang sementara. Kira-kira 50 tahun lagi pada di mana nih? Gak nyampe kali. Pak Arif, waduh. Pak Arif 50 tahun, gak nyampe 50 tahun. Allah, termasuk saya, termasuk kita semua. Mana? Ya, Pak Tommy, 50 tahun lagi di mana? Ya, tinggal cerita saja. Sebagaimana Dr. Amarullah rahimahullah hari ini tinggal cerita, kita pun akan ya, Pak Narto, jenggot dah putih semua kayak gitu. Jangan 50 tahun, 20 tahun kayaknya. Nyampe enggak ada ya? Rahimahullah, istrinya sudah mendahuluinya. Tinggal nyusul beliau. Tapi beliau belakangan karena mau nikah lagi kan. Tapi sudah kan Mbak ya? Ikut enggak ibu nih sekarang? Oh enggak. Alhamdulillah. Ya, Allahu Akbar, itu sebuah kepastian yang tidak boleh kita lupakan. Di mana kita semuanya akan nyebrang, subhanallah, ke alam kepastian. Alam kehidupan yang long. Alam barzakh, alam kubur. Itu pun semi long. Ada yang long abadi. Alam apa itu? Alam akhirat, alam kiamat. Allah. Sementara ma'asyar muslimin, persiapan untuk kebahagiaan dua alam tersebut di sini. Di dia. Di dunia. Ya. Subhanallah. Maka orang yang bodoh, yang tidak bisa menghitung dengan tepat, tentunya mereka orang kafir. Atau orang-orang yang memang terkontaminasi dengan kekufuran. Enggak kafir sih, cuma terkontaminasi saja. Yaitu mereka orang-orang yang hanya mengejar kegemilapan dunia. Orang kafir mana ingat mati, Pak? Ya, makanya apapun yang mereka inginkan ya mereka lakukan. Allah katakan waladina kafaru, orang-orang kafir itu yakulun, cuma mangan. Dahar baik. Hidupnya sekedar apa? Makan. Wa yatamatta'un, dan bersenang-senang. Ya. Dan memang Allah bukakan bagi orang kafir kehidupan dunia. Mana ada halal haram, Pak? Enggak ada, Pak. Riba, tabrak, khomer, tenggak. Riba apa namanya? Zina, jajanan mereka. Jangan tanya musik, Pak. Ya. Dan sebagainya. Ya, tamat-tahun. Ya memang mereka hidupnya sekedar bersenang-senang. Kama ta'kulul an'am, sebagaimana hewan bersenang-senang. Jadi orang kafir diibaratkan dan disamakan oleh Allah dengan apa? Hewan. Apa hewan contohnya? Ya kebo, mbe, mending anjing, babi kan gitu. Hewan. Apa ada hewan pakai celana, Bu? Nutup aurat ada? Ada hewan kenal halal haram? Apakah ada hewan tahu bagaimana dia beribadah dan sujud kepada Allah? Demi Allah, hewan lebih mulia. Maka Allah serupakan orang kafir seperti hewan. Ulaika kal an'am. Ya, mereka seperti binatang. Kama ta'kul an'am, maka endingnya fannaru mathwal lahum. Apa nar? Apa nar? Neraka. Makanya nggak usah dicium itu keningnya, nggak usah. Walaupun bukan ikan kakap, walaupun ikan paus.
Walaupun ikan paus nggak usah dicium kening. Hewan, hewan. Allah. Alhamdulillah kita jadikan Allah sebagai seorang muslim. Nggak usah. Kita muslim wa antumul a'laun. Kalian lebih tinggi. In kuntum mu'minin. Bila kalian Al-Islamu ya'lu. Islam itu tinggi. Dan tidak ada yang meninggi Islam. Ya. Yang kedua, orang-orang yang lalai. Dari mana? Juga tidak sedikit dari apa? Kaum muslimin. Lalai. Ya. Telah diberikan nikmat oleh Allah, kekuatan Islam, nikmat oleh Allah diberikan Islam, tetapi subhanallah tidak nampak pada dirinya apa? Tanda-tanda keislaman. Tidak nampak pada dirinya subhanallah cahaya Islam, petunjuk Islam. Hasbunallah. Tahu Pak cahaya Islam, petunjuk Islam? Tentunya yang pertama tauhid. Yang pertama apa? Tauhid. Masya Allah, hanya nyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Malah ke kuburan. Hanya berserah diri, tawakal. Malah pakai jimat. Hanya berdoa, malah ya Syekh, ya Wali, ya Jibril. Hanya nyembelih untuk Allah, Neng Nyi Roro Kidul disembelihkan. Lempar ke laut. Muslim? Muslim? Muslim. Ya. Gitu. Yang kedua yaitu kekuatan Islam di atas sunnah. Di atas apa? Sunnah. Muslim tapi ya Allah, mohon maaf ya. Kalau hari-hari ini jangan coba-coba ke Pandeglang deh. Maksudnya estimasi waktu harus tepat. Macet. Alhamdulillah sekarang ada jalan keluar. Tolnya udah nyampe Rangkas. 2 tahun, 3 tahun yang lalu harus lewat Serang. Ya. Hari-hari ini antum ada acara jam 10 misalkan, harus sebelum subuh berangkat. Serius. Ya Allah, macet. Dari sini apa? Patung-patung di Pawaika. Patung, Pak. Patung manusia, patung hewan-hewan, ada bebek-bebekan, ada onta-ontaan, ada mobil-mobilan. Campur baur laki-laki wanita, merokok. Ngapain? Maulid Nabi. Maulid Allah. Begitukah menumpahkan rasa cinta yang benar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ya. Itu mana? Itu ya di daerah sana. Di daerah sebelah sananya lagi, kalau nggak salah hari Ahad nanti ya. Ya, Masya Allah. Saya pernah bercerita ya, saya pernah hadir di acara tersebut, satu malam suntuk disembelih 12 kerbau. Karena 12 Rabiul Awal. Pesta pora, duduk berdiri, sholawat dengan berdendang. Subhanallah, pas waktu subuh nggak ada yang ke masjid. Serius. Kecapean. Terlalu cinta Nabi ke masjid enggak akhirnya. Campur baur yang lebih. Ya dulu sih kita semangat-semangat aja karena kita belum kenal sunnah. Yang lebih mantap lagi, Masya Allah, yang masuk itu seorang dikasih asbak. Jadi masjid itu ngepul luar biasa. Motor 2 tak. La ilaha illallah. Campur baur laki-laki dan ma'asal muslimin, begitukah dahulu para sahabat? Ya, khususnya terkait dengan happy birthday to Nabi.
atau Natalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada yang lebih dahsyat cintanya kepada Rasulullah, para sahabat, para tabi'in, Imam Syafi'i, Imam Malik. Allah. Imam Malik itu gelarnya apa, Pak Bu? Ansarus Sunnah. Penolong sunnah. Imam Syafi'i, Imam Syafi'i Ansarus Sunnah. Imam Malik gelarnya Imamu Darul Hijrah, imam tempat hijrah. Maksudnya imam kota Madinah, Imam Malik. Imam Ahmad dikenal dengan seorang yang singa sunnah. Yang mereka jangan tanya cintanya dengan Rasulullah SAW. Tapi apa karena pernah ada cerita bahwasanya mereka di tanggal tertentu, mereka mencintai Nabi, bla bla dan seterusnya. Ya Allah, minimal berkumpul untuk happy birthday itu tuyul. Untuk happy birthday itu Nabi. No. Tidak ada. Subhanallah. Ya. Bahkan ma'asyarul muslimin, para ulama sejarah, ahli sejarah ya, mendapatkan bukti bahwasanya pertama kali mengadakan maulid adalah seorang, Ibnu Taimiyah mengatakan dia keturunan Yahudi yang berkamuflase agar diterima di negara Islam. Dia masuk dengan yaitu mengaku-ngaku dia mencintai keluarga Nabi. Namanya Muhammad bin Qaddah ad-Disan. Muhammad bin Qaddah ad-Disan. Inilah pertama kali yang menciptakan maulid. Di mana Ustaz? Di Mesir. Di Daulah Fatimiyah di abad ketiga, tahun 300-an. Sudah lewat Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad, sudah lewat semua. Sudah di kuburan semua. Oleh karena tidak disebutkan dalam kitab-kitab mereka. Lalu dibuat-buat hadis-hadis yang palsu. Contoh hadis yang palsu. Yang ini Masya Allah hari ini ramai mimbar dengan hadis ini. Hadis Ruahud Dajjal bin Ifrit. Ruahud Dajjal bin Ifrit. Apa hadisnya? Katanya, man azzama maulidi. Siapa yang mengagungkan hari kelahiranku, kuntulahu syafi'an yaumal qiyamah. Aku akan berikan dia syafaat di hari. Siapa yang gak semangat? Mau syafaat gak? Gak dapat semua kalau gak maulidan. Subhanallah. Ya. Semangat. Iya. Hasbunallah. Sementara sandaran mereka adalah perkataan yang dipalsukan atas nama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Aduh, ini kalau YouTube kedengaran, lihat katanya Wahabi lagi bicara. Bodoh amat lah. Wahabi kayak apa kayak. Ya. Kita sampaikan yang hak. Pak Bu bercampur di dalam acara tersebut, ya kesyirikan, ya maksiat, ya segala bercampur. Kalau mereka maulid berdiri semuanya. Apa ada hikmah dari berdiri? Itu ada. Apa keyakinan bahwasanya Nabi hadir? Marhaba. Welcome. Selamat. Ya. Belum tadi maksiat campur baur laki-laki wanita. Yang lucunya lagi, Allah, saya bilang, apa enggak baca hadis? Di mana Nabi SAW luar biasa banyak sekali hadis. Ini salah satu contoh fenomena ya. Hadis di mana kata Nabi, asyadun nasi adzaban yaumal qiyamah. Yang paling dahsyat nanti adabnya di hari kiamat siapa? Al-musawwirun, para penggambar yang bernyawa. Jangan 3 dimensi, 2 dimensi saja haram. Coba dicek di rumah antum, masih ada gambar bernyawa enggak? Hati-hati loh. Rugi loh. Karena Nabi SAW, Nabi SAW mengatakan apa? Innal malaikata la tadkhulu baitan fihi kalbun wala surah. Baik. Malaikat tidak akan masuk ke rumah di situ ada anjing dan
gambar. Ada anjing, ada gambar, malaikat gak akan masuk. Ya, gambar yang bernyawa. 2 dimensi, apalagi 3 dimensi. Ini malah, ya. Lihat kata Nabi, yang paling dahsyat adabnya dari kiamat para penggambar yang Pak di sini Pak bisa nyender. Karena paham antum suka nyender. Ya. Ya, iya ini kan pengajian pemuda 45 kan. Yang paling dahsyat adabnya yaitu orang yang menggambar. Bagaimana cinta Nabi bikin patung, bikin. Nyambung nggak kira-kira? Campur bau laki-laki wanita. Ya Allah. Menutupi jalan dan seterusnya. Maka ma'asal muslimin, kembali lagi bahwa ya Islam yang benar, Islam yang di atas sun. Dalam segala hiruk pikuk kehidupannya, apalagi dalam urusan ibadah. Dan Islam yang benar, Islam yang Masya Allah di atas akhlak yang Allah Pak, harus berjuang Pak untuk menjadi sosok yang berakhlak mulia. Ini penting. Akidah lurus, ibadah bagus, nggak cukup. Akhlak. Ibu-ibu mau tanya, boleh jawab? Boleh gak? Oke. Ibu-ibu banyaknya di neraka apa di surga? Alhamdulillah. Kita diciptakan jadi laki-laki. Kita sedikit Pak di neraka Pak. Oh no. Iya. Kata Nabi, uritun nar, aku diperlihatkan neraka, faraitu aktsara ahlihan nisa. Ternyata kebanyakan penduduknya neraka wanita. Saya ingin tanya apa sebabnya? Akhlak. Kata mereka adalah kelompok manusia yang kufur, kata Nabi. Loh, kufur sama Allah? La. Tuh. Dengerin wahai istriku. Iya? Gitu. Nah, kufur. Apakah kufur sama Allah? La. Kufur kepada suami. Telah berjuang menjadi ganti abah. Ini contoh saja. Lau ahsanta ilaihinna dahra, bila kau telah melakukan kebaikan yang lama, lalu ada sedikit urusan yang tidak mengenakannya, langsung saja nyemprot, melotot. Langsung wajah berubah kayak singa padang pasir. Gitu. Minimal kayak apa? Kambing bisu. Akhlak. Subhanallah. Kaum muslimin rahimakumullah, ada seorang diceritakan bahwasanya luar biasa, Pak, tahajudnya, sujudnya, puasanya, sedekahnya. Tapi sama tetangga ribut terus. Tapi dengan tetangga ribut, tidak pernah damai. Ya, tidak pernah akur. Saling benci, saling singgung, saling gibah, saling menyakiti dengan lisan dan seterusnya. Tidak pernah ketemu dengan tetangga. Lalu kata Nabi, hiya finnar, dia di neraka. Akhlak. Ya, maka itulah isi agama kita, isi agama Islam. Dan yang ketiga, Allahu Akbar. Islam itu luar biasa. Allah, semoga ini bisa nih. Kalau tadi jelas, ini akidah dan tauhid, ibadah yang benar, yang ketiga akhlak yang mulia. Akidah dan tauhid dan ibadah urusannya hablum minallah. Hubungan kita bersama, akhlak bersama sesama. Yuk kita senyum terus. Ya, tidak usah cemberut Pak, capek. Nanti keburu tua lagi. 6. Wajah ceria, senantiasa semangat memberikan yang terbaik untuk orang lain, paling anti nyakitin orang. Itu akhlak.
ya, nyakiti, dolimi, bohong, ya, korupsi, ya, mencuri atau apapun. Baik. Nah, yang keempat, dan ini yang sedikit juga di akhir zaman, yaitu seorang muslim menjadikan seluruh hiruk pikuk kehidupannya karena Allah. Sekali lagi, Pak Bu, ini yang perlu kita hadirkan. Dan ini babnya hari ini nih. Ya, semua Pak Bu, ya Allah, saya pun yang ngomong belum tentu bisa, maksudnya belum tentu sempurna. Semua Pak, amalan kita apapun tanpa karena Allah sampah. Umur habis, tenaga terkuras, otak terkuras. Mungkin dia dapat dari urusan dunia, mungkin dapat karena orang kafir aja dapat, masa ente enggak. Tapi tadi mindset seorang muslim, ingat ya, bukan hanya di sini. Saya ingin tanya, tahajud berapa rakaat? Lebih banyak tidurnya, Pak. Benar nggak? Duha berapa rakaat sih? Lebih banyak ngelamunnya. Lebih banyak ke pabriknya. Lebih banyak Anda urusan dunianya. Ya kan? Puasa berapa sih? Ya Allah, paling sebulan puasa sunnah jarang juga. Infak berapa sih? Infak yang zakat berapa sih? Mungkin sebagian kita belum bayar zakat karena nggak nyampe. Walaupun infak berapa kali sih infak? Buat bangun pesantren, asrama Riyadus Sholihin, kelas Riyadus Sholihin, ya kan? Apalagi Pak, masjid Riyadus Sholihin, semua Riyadus Sholihin, Masya Allah. Tapi berapa sih? Ya, kalau kita mengandalkan amal soleh yang betul-betul bernilai agama, berapa sih? Gak banyak. Nah, tapi subhanallah, sejatinya seorang muslim jangan sampai ada napas keluar dan masuk kecuali argo pahala aja. Ya. Sekarang nih, wallahi yang datang ke sini baik ibu-ibu, bapak-bapak termasuk saya. Astagfirullah. Semoga Allah luruskan niat kita. Kalau bukan karena Allah sampah. Sampah. Kalau bukan karena Allah sampah. Anda duduk sampah. Anda nulis sampah. Ya. Kalau bukan karena ibu-ibu, nasi goreng gimana jadi dari pagi? Jadilah Ustaz, masa nggak jadi? Kalau bukan karena Allah sampah. Ya sudah sih. Ya, tapi kalau dihadirkan Allah dalam semua aktivitas kita, inna salati wa nusuki, nah, wa mahyaya. Salat jelas, nusuk jelas, sesembelihanku. Karena itu ibadah. Wa mahyaya. Segala hiruk pikuk kehidupanku lillah. Aku jadikan tujuannya siapa? Allah. Ini punya klinik nih. Luar biasa. Masya Allah. Tinggal di setting sedikit niatnya. Anda Gojek, tinggal di setting niatnya. Ya, Anda bekerja di pasar, di pabrik. Anda menjadi seorang suami, istri, apapun yang dilakukan. Dan kalau karena Allah, berkah jadi amal soleh dan entenya semangat. Walaupun harus mengalami ujian, tonton. Bahkan terkadang urusan dunia ini tidak mengenakan. Ya, kita berdakwah, ya Allah Pak, jalan dakwah ini, yang ini, ngejek. Lihat Wahabi datang katanya. Enggak semuanya. Ya, dihalangi di sini, dihalangi di situ, ya sudah saja. Sesuatu bila pondasinya Allah akan kuat. Akan istiqamah. Ya, dan tadi yang lebih hebat lagi, argo pahala berjaya. Bahkan Pak Bu jamaah, sesuatu kalau karena Allah enggak dilakukan pun dapat pahala. Ya.
Insya Allah anak bulan ini mau infak sama yatim. Kenceng-kenceng. Qadarullah. Pas mau infak, suami masuk rumah sakit. Harus bayar rumah sakit. Wallahi sudah dicatat oleh Allah SWT. Ya, maka itulah keindahan Islam. Ma'asyiral muslimin. Nah, itu semuanya, Pak Bu jamaah, yang harus kita cari di dunia, yang harus kita jadikan progres, karena kembali kepada tema kita di awal mukaddimah ini, yaitu semua kita berjalan di muka ini, bumi ini kan mencari sesuatu. Ada orang yang sekedar mencari dunia, ada orang yang sekedar, dan ada orang yang Allahu Akbar dijadikan dunia sebagai tempat nyebrang saja. Dan tentunya frame-nya adalah ilmu yang itu frame, bingkai. Oleh karena itu bersyukur jamaah sekalian, kesini bukan nggak dipaksa dan nggak boleh terpaksa. Kesini jangan sampai nggak enak, ya. Karena kalau nggak ngaji nanti nggak enak. Sama si fulan si alan lah. Yang butuh ilmu antum, kita. Pak, makan sehari berapa sih? Sekarang sudah malas pada zaman diet segala nih. Ya, ada yang makan cuma sekali mungkin. Maksimum paling 3 kali kita makan. Kebutuhan terhadap makan dan minum terbatas, tapi kebutuhan terhadap ilmu tidak terbatas. Saya ingin tanya, ada nggak waktu dan ruang Anda hidup tanpa ilmu? Ada nggak? Mustahil. Masuk kamar mandi, nggak pakai ilmu? Bahaya. Masuk kantor, nggak pakai ilmu? Waduh, musibah. Jadi pemerintah, jadi istri, jadi anak, jadi suami. Nggak pakai ilmu, bablas. Maka ilmu itu adalah petunjuk. Ilmu itulah cahaya. Ilmu itu adalah SOP kehidupan. Betapa banyak orang makan, minum, asal makan aja. Bodoh amat, mau tangan kiri kek. Ya, pakai bismillah, enggak. Subhanallah. Alhamdulillah. Kita dijadikan sebagai seorang muslim, tapi bukan muslim yang sekedar Islam, tapi tidak di atas cahaya. Maka kita insya Allah, semoga Allah istiqamah, semoga kita istiqamah di atas keikhlasan dan kesungguhan, ya, menjadi muslim-muslim terbaik. Bukan di atas syirik, bukan di atas bid'ah, bukan di atas maksiat. Tapi muslim di atas tauhid, di atas sunnah, di atas ketaatan dan akhlak yang mulia, tentunya dengan kekuatan ilmu. Barakallahu fikum. Allahumma inna nas'aluka ilman wa rizqan wa amalan. Semoga Allah menganugerahkan kita ilmu yang manfaat. Baik, teman-teman semuanya yang dimuliakan Allah, pada kesempatan hari ini, ya, kita akan membahas hadis yang hadis ini pun juga sebagai motivasi. Ya, kabar gembira, Pak. Dari sosok manusia yang menginginkan kita masuk surga. Dari sosok manusia yang kita cintai, Muhammad sallallahu alaihi, yang menjadi uswah dan kudwah. Tauladan kita, uswatun hasanah. Yang sudah sangat sempurna. Ya. Dan insya Allah, ya, kita berharap kepada Allah semoga kita bisa bertemu dengan Rasul. Minum telaganya, disapa oleh Rasulullah. Bahkan kalau bisa kita dituntun nanti di hari kiamat. Dan semoga kita pun yaitu nanti bertetangga dengan Rasulullah SAW. Ibu-ibu mau jadi istri Rasul nggak di akhirat? Woi, mau nggak? Suami saya sama siapa, Ustaz? Ya, gak apa-apa, boleh Bu. Ya Allah, jadikan aku istri Rasul di akhirat gitu ya. Tapi doanya jangan depan suami, kasihan. Kata suaminya, gue sama siapa? Suami banyak, Bu, tenang aja bidadarinya ya. Gitu. Baik, kaum muslimin rahimakumullah. Naam. Bab atau poin yang ke-32 di sini temanya, ya, yaitu amalan sedikit dengan ringan
maaf, dengan diiringi niat, nyambung dengan yang tadi sebetulnya. Amalan sedikit dengan diiringi niat menjadi kedudukan yang paling tinggi di sisi Allah. Allah. Ya, subhanallah. Sekali lagi, amalan sedikit dengan diiringi niat dapat menjadi kedudukan yang paling tinggi, afdal di sisi Allah. Jadi jangan diremehkan tuh. Ada orang bilang, udah niat aja dulu. Yang penting niat aja dulu. Ini benar itu. Sebelum masuk ada sebuah hadis, ya, dalam Sahih Bukhari dan Muslim hadis ini. Sahih. Kata Nabi SAW, ya, man hamma bihasanatin. Siapa yang berniat ingin melakukan satu kebaikan. Niat kencang mau melakukan satu kebaikan. Ini belum masuk ke bab kita ya. Saya ingin menyebutkan dalil tentang judul ini. Siapa yang berniat satu kebaikan, falam ya'malha, lalu dia enggak keburu melakukan. Enggak sampai kesampaian, baru niat tapi kepada Allah ada halangan. Ya. Maka kata Nabi SAW, kata bahallahu azza wa jal hasanatan kamil. Maka Allah catat baginya kebaikan yang sempurna. Makanya punten ya. Kita ini contohlah. Sudah ada daftar haji belum? Haji reguler. Dah. Sudah Ustaz. Tapi berangkatnya 2030. Pas berangkat sudah di kuburan. Pas panggilan haji sudah di mana? Dia sudah kenceng, Pak. Sudah daftar, Pak. Sudah pokoknya beres. Qadar Allah. Nah, maka dia dicatat telah melakukan ibadah haji. Ya, makanya bahasa itu bagus. Udah niat dulu aja. Yang penting gue niat lah cenanya. Yang penting niat aja dulu. Ya, gitu. Lalu kata Nabi SAW, wa in hamma biha, kalau dia niat, ya, fa amilha, dan kesampaian. Ya, sampai dia melakukannya, Masya Allah. Niat haji, kesampaian haji. Niat infak, kesampaian infak. Niat A, B, dan C, niat tahajud, memang kesampaian tahajud. Kalau tadi sih niat tahajud, ternyata bablas. Molor.com. Oke. Maka kata Nabi SAW, ya, kataballahu indahu asasanatin ila sab'umi'ati dhi'fin ila adha'afin katsirah. Maka Allah catat 10 kali lipat. Ini standar umum. Standar umum amalan soleh dalam agama kita bukan satu jadi satu, no. Satu kali tidak, 1 kali 10. Bulan kemarin, antum puasa 3 hari enggak dalam bulan kemarin? Katakan bulan Safar. Antum puasa enggak dalam sebulan 3 hari? Kata Nabi SAW, ya, barang siapa yang puasa 3 hari dalam sebulan, maka dia seperti puasa 1 tahun. Gimana hitungnya, Pak? Gimana hitungnya, Pak? 3 hari dalam sebulan dan terus dawam rutin, enggak pernah petol. Apa tuh petol bahasa ini? Enggak pernah apa? Putus. Enggak pernah putus 3 hari, enggak banyak, cuma 3 hari. Maka tercatat baginya puasa 1 tahun. Kok bisa? Ya, karena kalau 3 bulan, dalam 1 bulan, 3 hari kali 10, 30. Berarti berapa dia? 30 hari. Kalau setiap dia bulan 2, 3 hari, ya sudah selesai. Karena standar umum. Lalu kata Nabi, ila sab'i mi'ati dhi'fin, sampai 700 kali. Itu kalau mau ngitung, kata Allah, kata Nabi, ila adha'afin katsirah, bahkan dilipat gandakan yang lebih dahsyat. Ya. Maka minimal niat dulu aja. Tapi tetap semangat ingin melakukan. Allah. Lihat di sini Allah. Makanya Pak Bu, jamaah, Allah itu di antara namanya apa? Syakur. Apa syakur? Apa syakur?
Dat yang maha berterima kasih. Syakur. Ada nama Abdus Syakur di sini. Dat yang maha berterima kasih. Bagaimana tidak? Luar biasa, Pak Bu. Kita ngakukan 1, Allah balas 10. Bayangkan. Kalau antum, ya, orang ngasih kebaikan, kita balasnya keburukan. Atau kebaikan setengah. Lah, Allah syakur. Bahkan baru niat saja, sudah dicatat sempurna. Ayo Muslim. Ya Muslim. Ya, walaupun mungkin tadi Anda ya tidak bisa banyak berbuat, tapi tadi, Masya Allah, niat itu, Pak Bu, niat itu menjadikan ibadah sempurna dan menjadikan adat menjadi ibadah. Sekali lagi, niat itu menjadikan ibadah sempurna. Ya, sholat niatnya baik, puasa niatnya baik, bla bla bla, seterusnya. Bahkan bisa menjadikan ada kebiasaan, bukan ibadah. Kayak tadi, Anda hari ini pergi ke pasar, pergi misalkan, masak ke tempat usaha dan seterusnya. Kalau karena Allah, orang-orang yang kepanasan Gojek, kepanasan Pak, 12 jam mungkin dia di jalan itu. Andai kata karena Allah, bukan sekedar itu mencari sekelumit dunia, beruntunglah. Sangat beruntung. Apalagi menjadi presiden. Apalagi menjadi gubernur, bupati. Masya Allah. Kalau ya, luar biasa. Efeknya baik untuk dirinya dan juga untuk rakyatnya. Kita doakan semoga pemerintah kita senantiasa dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kita lanjutkan jamaah sekalian Allah. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik, kita baca hadisnya cukup panjang dan Masya Allah Pak. Semoga menjadi motivasi dan semoga cukup waktu kita. Disimak aja ya. Bismillah qala. Rasulullah SAW, tapi saya akan bawakan potongan yang di sini tidak disebutkan. Awal hadisnya ada tambahan sebetulnya. Di mana Nabi mengatakan, salasun, 3 perkara, uqsimu ala Allah. Aku bersumpah dengan nama Allah. Ada 3 perkara, aku bersumpah dengan nama Allah. Maksudnya 3 perkara ini berarti sesuatu yang pasti. Yakin. Lalu kata Nabi, wa uhadditsukum hadisan. Dan aku akan kabarkan kepada kalian satu hadis. Aku akan sampaikan kepada kalian satu hadis. Aku ingin mengatakan sesuatu kepada kalian. Allah. Apa sesuatu itu? 1. Yang dari yang 3 itu ya. Ma naqassa sadaqatu 'abdin malu 'abdin min sadaqah. 1. Yang Nabi sumpah ini. Yang Nabi ya semangat memberikan kabar kepada kita. Ma naqassa malu 'abdin min sadaqah. 1. Tidak akan pernah berkurang harta seseorang ketika disedekah. Sekali lagi, tidak akan berkurang harta seseorang ketika disedekah. Ada sebagian yang disisihkan, diinfakkan, disedekahkan. Ya, maka Nabi bersumpah tidak akan berkurang. Allahu Akbar. Dan ini tentunya beda dengan hitungan kita pakai kalkulator Cina, benar nggak? Betul? 1 juta dikurangi 100, tinggal berapa? 900.000. Itu kalkulator Cina. Ya. Itu yang ada di mindset kita. Dan itu yang dibuat oleh setan, nanti berkurang. Asyaitanu ya'idukumul faqar. Setan itu nakut-nakuti kefakiran. Kalau aku berinfak nanti gimana? Nggak bisa nabung.
Nggak bisa bayar ini, bayar itu. Nanti gimana? Padahal ada dan luas. Merege ese. Medit. Bakhil. Ya. Padahal Rabbul Alamin. Dan ini lisan Rasulullahil Amin. Bahkan disampai bersumpah. Ya. Dan yang senada dalam Al-Quran banyak. Ma anfaqtum fi sabilillah fahuwa yukhlifu. Apa saja yang kalian infakkan di jalan Allah, pasti Allah ganti. Mual henteu tenang we. Pasti Allah ganti. Oke? Bahkan gantiannya luar biasa sampai Allah kasih gambaran supaya kita ini percaya. Oleh karena kan perumpamaan orang yang berinfak di jalan Allah seperti menetam satu biji, muncul berapa tangkai katanya? Ambatas sab'a sanabila 7 tangkai wa fi kulli sumbulatin dan setiap tangkainya mi'atu habbah. Ada 100 biji. Ayo dihitung, coba. Pinter nggak kumonnya nih? Satu tumbuh 7, tumbuh 100 biji dalam 7 tangkai. 700. Kata Allah, itu kalau ente mau ngitung. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah akan lipat gandakan. Ya, saya ingin tanya Pak. Siapa namanya? Agung namanya ya? Agung. Ini santri dari SMP dulu. Sekarang di Libya ya. Nah, Agung, kasih Bapak ini 10.000 atau 100.000. Cash saya kasih 700.000 sekarang. Kasih. Semangat ini. Ini bohongan ya. Kasih Bapak itu 700.000. Ya. Kok 700? Salah. Ya. 100 di apa? Berapa? Kayak 700, 100.000. 7 juta ya. Tak cashkan 7 juta sekarang. Wah, semangat. Itu kabarnya dari Ustaz Fakhrudin. Tapi Allah yang ngabarin, aduh pusing. Allah yang ngabarin tidak lebih percaya. Apakah lebih percaya sama manusia? Nabung dapat berapa bunga per persen? Semangat. Hanya Pak Bu Jamaah, kalau mau akad riba sama Allah saja. Akad riba, man dalladhi yuqridullaha qardan hasan. Siapa yang mau meminjamkan Allah pinjaman yang baik, fayudha'ifahu lahu adhafan katsirah, Allah akan balas dengan gantian yang lebih banyak. Allah menggunakan kalimat minjam karena memang pasti diganti. Ya. Dan gantian akad dengan Allah enggak satu diganti satu, tidak abadan. Tapi satu diganti dengan luar biasa. Allah musta'an. Tapi memang Pak Bu luar biasa. Sedekah itu cocok dinamain sedekah. Infak itu disebut namanya sedekah. Kenapa? Dari kalimat sodalqah. Abu Bakar Siddiq sodalqah. Dari kata sedekah yang artinya jujur. Itu kenapa? Karena sedekah merupakan tanda kejujuran keimanan seorang. Kenapa? Karena ketika orang yang sedekah, orang bersedekah, dia betul-betul jujur, mempercayai, yakin dengan janji Allah, sementara dia harus memerangi hawa nafsunya. Di mana hawa nafsunya cinta harta. Hawa nafsunya itu bakhil, itu hukum asal manusia. Sudah mah cinta harta, bakhil itu adalah hukum asal manusia. Wa yuhibbunal mala hubban jam. Manusia sangat mencintai hartanya. Kemudian wa uhdiratil anfusus syuh. Manusia itu memang punya sifat asli merege hese. Merege hese. Bakhil. La ilaha illallah.
Semoga kita tidak bakhil ya. Allahu Akbar. Dan jangan remehkan 2.000, 5.000. Ya, apalagi sampai 5 miliar jangan diremehkan. Ya, kembali lagi buat Riyadus. Sorry. Ya, ma'asal muslimin, semoga Allah luaskan. Yang kedua, wala dulima 'abdun madlamatan. Tidaklah seseorang didolimi madlamatan dengan satu kedoliman fasabaru 'alaiha. Lalu kita sabar. Ya Allah, Pak Bu, hidup ini kan ujian. Ujian itu terkadang datang dari sesama. Didolimi, ya, digibah, dicaci, dimaki, diambil hak kita, harta kita, ya, dicobak-cabik kehormatan kita. Fasabar alaihi sabar. Sabar itu bukan kelemahan, sabar itu kekuatan. Sabar. Ya, mana Ustaz sabar? 1 miliar Ustaz. Ya udah sabar. Ya. Tapi bukan berarti sabar itu Anda menyerah. Boleh Anda mencari hak Anda. Kalau itu sebuah kezaliman. Ya. Kalau memaafkan, Masya Allah. Memaafkan itu adalah kekuatan. Bukan aku tidak berani, bukan aku tidak bisa. Ya sudahlah. Tapi kalaupun Anda mau mengambil hak Anda, halal. Contoh misalkan harta Anda terdolimi kam, misalkan 1 miliar. Ya sudah, sabar gimana ya. Tanpa caci, tanpa maki, tanpa santet, tanpa pelet, tanpa guna-guna. Tapi datang ke pengacara. Datang ke polisi, mohon maaf saya minta bantuan. Saudara saya sedang tidak baik-baik saja, zalim, mohon hentikan kezaliman. Dan hak saya pun mohon dikembalikan ke saya. Boleh? Boleh tidak? Boleh. La yuhibbullahul jahra bisu'i illa man zulim. Allah tidak suka seseorang menampakkan keburukan saudaranya kecuali ketika terdolimi di depan hakim. Boleh. Terdolimi nggak boleh kita. Menggibahnya di grup si fulan tuh dolim, nggak ngapain. Didolimi di mana-mana cerita. Sementara tidak bisa memberikan solusi, tidak menyelesaikan masalah. Maka diizinkan untuk menggibah, membongkar keburukan, kejahatan orang lain kepada orang-orang yang memang memiliki kapasitas untuk bisa merubah dan menghentikan. Siapa mereka? Ya kalau di negeri kita mungkin yang berwajib, polisi, hakim, jaksa, ya, penuntut umum, lawyer, boleh. Jangan antum di depan hakim. Kezaliman apa yang Anda dapatkan? Aduh, hakim saya takut gibah lah. Ditanya sama hakim ya. Kezaliman apa? Waduh, kan tidak boleh gibah hakim. Hakim kumaha tuh. Gimana dong kalau gitu mau menyelesaikan masalah Anda kan gitu. Boleh. Ya, la yuhibbullahul jahra bisu. Allah tidak boleh menampakkan, Allah tidak suka dan tidak mengizinkan kalian untuk menampakkan keburukan seseorang di hadapan orang lain illa man zulim, kecuali kalian didolimi, maksudnya di depan. Di antara Anda bersabar dan ini dahsyat. Ingat ya, sabar itu bukan lemah. Sabar itu bukan Anda tidak berani. Allahu Akbar. Atau tadi kalaupun harus mengambil hak sampai ke polisi, sampai ke kehakiman dan seterusnya, sah, tidak ada masalah. Tapi tentunya dengan cara yang baik dan dengan niat kita yang baik. Apa niatnya? Satu, agar hak aku kembali. Yang kedua, agar dia berhenti dari kezaliman. Para sahabat kan bingung ketika Nabi mengatakan unsur akhaka zaliman aw madluman. Tolonglah saudaramu baik yang dolim ataupun yang tolong. Yang dolim juga tolong. Para sahabat Rasul yang didolimi ditolong is okay. Ya.
Yang terdolimi ditolong ya, tapi yang dolim ditolong gimana? Bantu maling, bantu korupsi. Lah kata, nolongnya gimana? Tamna'uhu au tahzijuhu minadz zulmi fadzalika an-nasr. Kau halangi dia, kau stop dia, ya, dari melakukan kedoliman, itulah cara menolong. Makanya Pak, penjaga lapas-lapas itu, kalau dia tahu hadis ini pahalanya gede itu. Bukan sekedar cari gaji. Paham tidak? Penjaga lapas, penjaga penjara, mereka kan yang, Masya Allah, lembaga pemasyarakatan rakyat, Masya Allah. Untuk mengembalikan orang-orang jahat kepada baik, Masya Allah, pahalanya gede. Maka kata Nabi, tidaklah seseorang diperlakukan zalim lalu dia sabar, illa zadallahu izzan, kecuali Allah tambah wibawa. Tambah apanya? Kegagahan. Dalam benak kita kan, ya kalau kita sabar, oh aku berarti apa? Nanti aku dihina, nanti aku Justru makanya di sini Nabi SAW mengabarkan sesuatu yang beda dengan benak kita tadi. Sodakoh nambah. Padahal sodakoh itu dalam hitungan kita apa? Murah. Sekarang ya sabar aja dah. Nah, orang pada ya nanti aku dihina, jaim dong, dan seterusnya. Lah, justru kata Nabi, ketika bersabar tatkala kita dilemi, justru izzah pada adanya pada diri kita. Allah akan anugerahkan kita kegagahan. Lalu, wala fataha inda abdun baba mas'alatin. Tidaklah seorang hamba membuka bab minta-minta, celamit. Ya, suka minta-minta. Maaf ya, apalagi menjadi profesinya apa? Pengamen. Bukan pengamen namanya? Pengemis. Minta-minta. Bentar-bentar SMS temannya minta. Tapi minta untuk kepentingan pribadi ya. Ikhwani, meminta-minta untuk kepentingan pribadi hukumnya haram. Kecuali darurat. Darurat. Kalau nggak minta, aku sekarang mati Ustaz. Gak ada minum, gak ada makan. Darurat. Ya. Ini tidak darurat, masih bisa hidup, masih bisa, bahkan dia pun masih bisa berusaha dengan tangannya. Masih celamit. Ya, dan biasanya orang seperti tidak disukai. Makanya mohon maaf ya, jadilah kita dan Anda seseorang yang hidup tanpa membebani orang. Adapun dikasih orang tanpa minta, ya ambil aja. Undang Ustaz Fakhrudin berapa ini ya? Minta. 25 juta, nggak jadian. Nggak hadir anak kalau nggak 25 juta. Astagfirullah. Na'udzu. Masang tarif. Astagfirullah. Tapi kalaupun mau dikasih 50 juta, alhamdulillah. Benar nggak Pak? Tuh, Pak Maulana udah ngonggok aja. Luar biasa. Dikasih tanpa minta. Nggak apa-apa. Nabi tidak nolak hadiah. Selama hadiahnya benar. Bukan hadiah kepada pekerja, pegawai. Yang sudah digaji untuk bekerjanya itu. Ya, maka haram yang itu. Anda sudah digaji di situ, lalu Anda dapat hadiah. Yang hadiah itu ada udang di balik rempeyek. Hadiatul amil haram, tidak boleh. Oke? Maka Pak Bu, tutup pintu minta-minta Pak. Untuk pribadi. Ya? Kecuali Anda darurat. Sangat darurat sudah, gimana lagi? Baik. Adapun minta tadi, Rasulullah SAW meminta untuk perang Badar, untuk perang Khandaq. Rasulullah meminta untuk membantu si fulan. Rasulullah meminta siapa yang untuk membangun masjid, bahkan diperintahkan kita untuk bantu. Betul apa tidak? Di antara perkara yang akan terus mengalir, apa?
Masya Allah, ya, bangun masjid, bangun rumah untuk fisabilillah, ya, mengalirkan air, gali sumur. Ada orang lagi minta-minta di jalan untuk apa? Bangun masjid, ya itu nggak hina. Ya, itu tidak hina karena dia minta bukan untuk dirinya. Hukum asalnya begitu ya. Nah, kata Nabi, tidaklah orang membuka bab minta-minta kecuali fatahallahu alaihi baba faqrin. Allah akan bukakan padanya bab kefakiran. Ini juga terbalik ya. Dalam mindset kita, wah minta-minta kan mudah tuh Pak. Nggak capek kan. Lalu Masya Allah kalau dikumpulin sehari dapat berapa? Seorang 2.000. Kalau 100 orang berapa? Ya, dikalikan saja 30 hari. Luar biasa. Minta-minta di Jakarta di rumah mewahnya. Apa di kampungnya rumahnya? Luar biasa. Tapi dibalik sama Allah bahwa tidaklah seseorang membuka bab minta-minta kecuali Allah akan rundungkan dia dengan kefakiran. Sebaliknya orang-orang subhanallah yang menjaga kehormatan. Karena orang minta-minta itu pasti hina. Apalagi tabiat manusia tidak suka diminta. Ada seorang mengatakan Allahu yaghdabu in tarakta su'alahu. Allah marah kalau ente tidak minta. Wa bani Adam in taghdabuhu in tas'aluhu yaghdabu. Sementara anak Adam kalau diminta terus paham tidak? Allah kalau Anda merengek setiap hari, setiap detik ngerengek, ya Allah, ya Allah. Allah semakin senang tuh. Coba kalau ngerengek tiap hari sama tetangga. Jangan sama tetangga, sama suami pun, dia cina kan. Ya, gitu. Tabiat anak Adam tidak suka ya, dan orang yang meminta itu hina. Diberi atau tidak diberi. Ya, makanya Pak tutup rapat bab minta-minta. Kecuali minta hak Anda, isu. Istri, Masya Allah, tanggal 10 belum dikasih uang. Uang apa, Bu? Tanggal 10 nih, tanggal 13 malah. Belum ditransfer sama suami. Boleh minta? Wajib. Wajib. Minta haknya. Ya. Wali santri, tanggal 10 belum transfer SPP. Ya, nunggak misalkan. Terlambat, boleh dipinta? Boleh. Ya, karena itu meminta haknya. Meminta hak. Yang wajib atas orang lain diberikan kepada orang. Contoh termasuk Anda minta, Pak, agar hutang dibayar. Ada yang punya hutang di sini? Ya. Jangan marah dong, Mas. Ente datang aja minjemnya aja senyum. Kan gitu ya? Luar biasa. Orang sekarang ini luar biasa, Pak. Minjemnya, ya Allah, senyumnya lewat. Bener gak? Pasti tagih. Pasti tagih. Wih, itu muka berubah, Pak. Astagfirullah, itu kemana senyum yang dahulu? Ketika mau pinjam datang lagi. Bahkan terkadang ya Allah bawa hadiah, senyum. Pasti tagih, tarsok. Ya, hati-hati ya. Baik Pak Bu, jamaah sekalian rahimakumullah, itu 3 yang Allah bersumpah. Itu 3 yang Allah bersumpah. Apa pertama? Tidak akan berkurang harta disedekahkan. Yang kedua apa, Bu? Naam, siapa yang terdolimi bersabar, Allah akan angkat derajat. Ada yang lagi terdolimi di sini? Mungkin. Ya sudah sabar. Isbiri dan sabarlah. Yang ketiga, siapa yang membuka pintu suka minta-minta, Allah akan catat dan rundungkan dia dengan maka tutup bab itu dari kita. Oke? Astagfirullah. Lanjut Pak Bu, jamaah. Lalu. Masih ada waktu? Masih? Bismillah. Wa ahditsukum hadisan. Diulang lagi sama Nabi. Lalu aku pun akan mengatakan kepada kalian satu hadis.
Aku akan mengabarkan satu perkataan kepada fahfadhu, jagalah. Allah, Pak. Nabi perintahkan kita untuk jaga. Jaga. Apa itu? Masya Allah. Ini sekarang Nabi akan mengklasifikasikan Anda. Tinggal Anda masing-masing jawab Anda masuk yang mana. Oke? Kata Nabi, innamad dunya li arba'ati nafar. Sesungguhnya dunia ini milik 4 golongan manusia. Dunia ini Pak Bu, Anda dan kita termasuk dalamnya, terklasifikasikan menjadi 4 golongan. Innamad dunya li arba'ah. Apa arba'ah? Ya. Dunia milik 4 golongan. 4 tingkatan manusia. Masih tadi sih mati. Jazak. Syukran. Tes. Ya. Sesungguhnya dunia milik 4 golongan. Anda golongan yang mana? Kita bacakan. 1 Pak, golongan pertama, abdun, seorang hamba. Razaqahullahu malan. Allah kasih rizki yang luas. Allah kasih apa? Masya Allah. Ya, hartanya berlipat. Mobilnya mengkilat. Rumahnya bertingkat. Istrinya, itu antum yang jawab. Kalau saya ngomong, istri saya marah. Tapi lah, dia sudah ridho ya. Allah luaskan rizkinya. Wa ilman. Dan Allah juga luaskan ilmu. Ilmu apa di sini? Ilmu agama. Rizkinya luas, hartanya juga. Hartanya luas, ilmunya juga tinggi. Ya, di atas kekuatan ilmu, di atas bimbingan, di atas cahaya Allah, tidak mesti ulama. Sekali lagi, ini nggak mesti ulama. Saya gimana Ustadz? Bisa. Ya, karena orang yang luas ilmu itu tidak mesti. Ya, kalau ulama jelas itu ring pertama. Apakah Anda tidak masuk ke sini? Kata siapa? Dengan istiqomah Anda ngaji sebulan sekali, seminggu sekali, Masya Allah. Apalagi sekarang ya Allah, duduk aja di rumah bisa ngaji, bener nggak? Ya. Allah luaskan ilmunya. Sehingga dia hidup di atas cahaya Allah, di atas bimbingan, di atas petunjuk jalan yang hak. Maka fahuwa yattaqi fihi rabbah. Di atas keluasan ilmu dan hartanya, semakin banyak harta, semakin bertakwa. Yattaqi rabbah. Bukan semakin somse. Bukan semakin aral, sombong. Bukan semakin, na'udzubillah, melakukan kemaksiatan. Sekarang kan kalau punya harta apapun bisa ya. Mau jajan bakwan atau jajan yang punya bakwan. Naam. Dia pun bertakwa kepada Allah. Wa yasilu fihi rahimah. Dia pun sambung silaturahim. Allah. Ya. Iyalah. Mungkin sebagian kita, bukan banyak di antara keluarga kita yang masih kekurangan harta. Miskin. Ya Allah, boro-boro beli gepuk berasnya aja nggak punya. Ya. Gitu. Jangan beli beras, jangan buat biaya anak, beli beras aja yang cekak. Sementara dia keluarga kita, dia paman kita, dia bibi kita, dia keluarga kita, maka dengan hartanya dia sambung. Apalagi Pak Bu, mohon maaf nih, teman-teman yang sudah di atas sunnah. Ternyata keluarganya masih kedukun. Ternyata keluarganya masih bid'ah. Masih happy birthday to you.
happy birthday to Nabi, ya, masih melakukan, maka sambunglah silaturahim kita mereka dan luaskan mereka sehingga antum ada di hati mereka. Kalau antum sudah di hati mereka, insya Allah pelan-pelan. Trik dakwah hari ini yaitu Pak Bu jamaah, Allah, dakwah dengan akhlak. Dakwah dengan apa? Akhlak. Ya, apalagi kalau sambil dibawain hadiah. Tahadu tahab. Salinglah kasih hadiah akan saling mencintai. Ya. Maka kata Nabi satu yang pertama apa? Dia semakin bertakwa, dia semakin sambung silaturahim wa ya'lamu, dan di atas ketinggian ilmu dan hartanya dia tahu lillahi fihi haqqa, di dalam hartanya ada hak Allah. Bukan milik dia semata. Mas, itu 1 miliar yang di ATM antum tidak semua milik Anda. Betul nggak? Minimal berapa? 2,5% bukan milik Anda. Haram Anda makan. Betul? Zakat. Apalagi tadi orang yang karena di kekuatan ilmu, ya, bukan hanya sekedar zakat. Ya Allah, begitu murahnya. Karena dia yakin, makanya hadis ini diawali dengan Abbas tadi. Hadis yaitu tidak berkurang harta di soda. Dia pun Masya Allah, seperti angin berembus. Nah, Pak Bu jamaah, Allah ya. Kata Nabi SAW, fahadha, kelompok yang pertama ini bi afdolil manazil indallah. Kelompok tertinggi. Kelompok apa? Tertinggi. Ya. Ini ada kelompok tertinggi di sisi Allah. Harta luas, ilmu juga ku. Masya Allah. Ya. Di atas kekuatan hartanya dan kekuatan ilmunya tadi. Dia bisa haji, dia bisa umrah, betul gak? Ya, dia bisa membangun masjid, bisa, Masya Allah. Dengan keluasan hartanya. Dia pun tadi bisa sambung silaturahim. Dan dia pun tahu di dalam hartanya ada hak orang. Hak yatim, hak fakir, hak janda muda, janda tua. Ya, iya, Bu, janda muda juga nggak apa-apa ya. Ya, naam, dan seterusnya. Masya Allah. Makanya kata Nabi, ni'ma malus salih fi rajulin salih. Sebaik-baik harta yang bagus yang ada di tangan orang. Ya. Keluasan harta tidak menghalangi Anda masuk. Bahkan kalau bisa keluasan harta Anda menjadi jembatan Anda dijamin surga. Bukankah termasuk yang Nabi katakan fil jannah, fil jannah, fil jannah itu adalah saudagar-saudagar kaya? Abdurrahman fil Auf fil jannah, Utsman fil jannah, Abu Bakar fil jannah. Lihat kata Nabi. Abu Bakar di surga, Umar, Utsman di surga, Abdurrahman bin Auf di surga. Ya. Luar biasa. Mereka kaya yang saleh. Baik. Iya, itu tingkatan pertama. Coba antum sudah masuk nggak ke situ? Nanti dulu. Ya. Yang kedua. Warajulun, dan seseorang. Tadi kan? Ya. Sebentar. Warazukun razaqahullahu ilman. Allah kasih apa? Kekuatan ilmu, keluasan ilmu. Ya. Bagiin dulu. Soalnya konsentrasinya ke kue nih. Masya Allah. Gimana nggak enak coba ngaji di sini? Cuma saya nggak ada kuenya. Nggak saya makan juga. Baik, perhatikan. Lanjut.
Wa rajulun, dan seseorang razaqahullahu ilman. Allah kasih ilmu. Masya Allah ngajinya sungguh-sungguh, ya rajin. Bahkan dia pun Masya Allah mungkin sampai tingkatan penuntut ilmu. Bahkan sampai tingkatan ustadz. Bahkan sampai tingkatan ulama. Allah kasih keluasan ilmu. Ilmu agama. Ya. Namun walam yazukhu malah. Tapi kismin. Allah tidak kasih keluasan rizki. Tapi ilmunya Masya Allah. Allah tidak kasih keluasan rezeki. Ya hanya paslah dia buat istrinya, buat anaknya. Ya, hal-hal yang primer-primer saja. Tersier, aduh jarang deh. Paling naik dikit sekunder aja. Ya. Allah kasih keluasan rezeki, ilmu, tapi tidak dikasih keluasan rezeki. Lalu wa huwa shadiqun niyah. Nah, di sini kita bawah. Dan dia jujur dengan niatnya. Allah mengatakan, lihat, di atas kekuatan ilmunya, kebaikannya, ya, lalu dia memiliki satu keinginan, satu niat. Dia mengatakan, lau ana limalan, andai kata aku punya harta, andai kata aku punya harta, la amiltu bi amali fulan, maka aku akan beramal seperti si fulan itu. Oh, Masya Allah, si fulan bangun masjid, si fulan bangun pesantren, si fulan infak, si fulan ya Allah keluarganya diluaskan, sambung silaturahim. Kapan aku kayak si fulan? Maka dia sangat rindu. Bahkan dia niat berazam, kalau aku diluaskan, makanya di sini lau yang boleh. Ini disebut lau yang boleh, lau. Karena ada lau yang nggak boleh. Ya, lau atas nasib yang telah lewat. Ya, coba aku nggak nikah sama dia. Udah nikah ngomong kayak gitu. Lau. Ya, coba aku tadi nggak lewat situ, nggak tabrakan. Lau, la. Nggak boleh menyesali sesuatu yang telah terjadi. Lau. Andai kata nggak begini nih, aku begitu. Lau. Enggak. Atau launya tadi, nanti ada lau yang setelah ini. Ini lau yang baik. Ya. Makanya boleh Pak, namanya ini ghibthah Pak. Iri. Bukan hasad. Kalau hasad itu apa? Tidak suka lihat orang di atas nikmat. Bahkan kalau bisa orang itu hancur. Bahkan kalau bisa nikmat dia pindah ke dirinya. Usaha. Oh ya, bagaimana nikmatnya bisa dia raup. Itu hasad. Kalau ini ghibthah namanya. Dan ini boleh, bagus. Oh, coba aku seperti si fulan. Ya, gitu. Maka di sini seorang yang diluaskan ilmu, sementara rezekinya tidak Allah luaskan, dia mengatakan gitu, aduh, andai kata aku seperti si fulan punya harta, la amiltu, aku akan beramal bi amali fulan, seperti amal si. Maka Pak Bu, lihat kata Nabi, fahuwa biniyatihi, maka dengan niatnya itu, dengan azamnya itu, dengan tekadnya itu, dengan iri yang baiknya ini, fa ajruhu masawa, pahalanya sama. Yo. Ya. Ujruhu masawa, pahalanya sama. Ya. Gitu. Maka di sini keutamaan orang yang memiliki kekuatan. Maka Allah catat baginya. Maksudnya sama dalam perbuatan, walaupun nanti kedudukan lipatannya kata Nabi tadi. Orang kalau berniat lalu nggak kesampaian dicatat sempurna. Kalau kesampaian dicatat berapa? 10, bahkan jadi 700, bahkan bisa berlipat lebih lagi. Paham ya? Namun di sini maksudnya sama di dalam pahala standar. Masya Allah dapat pahala. Orang bangun masjid, ya Allah, anak kapan bangun masjid dicatat. Ya Allah ya, semoga aku seperti si fulan. Ya, bisa bangun masjid, bisa berbagi, bisa silaturahim, bisa, Masya Allah. Bisa umroh, aku, aduh, pasar aja naik beca. Ya. Bisa haji, bisa ini, bisa itu. Aku akan lakukan seperti yang dilakukan si fulan.
maka telah dicatat sama Allah. Alhamdulillah. Yang ketiga. Ya, tinggal Anda yang mana nanti ya, milih sendiri ya. Taib, kata Nabi, wa rajulun, ya, wa abdun razaqallahu malan. Allah kasih rizki harta yang luas. Hartanya berlimpah, Pak. Allahu Akbar. Namun walam yarzuqhu ilman, hanya enggak dikasih ilmu. Goblok. Bodoh. Jahil. Tidak kenal halal haram. Ya, bodoh, Pak. Tidak di atas cahaya Allah. Wah, ya, wih, Masya Allah. Tapi tidak di atas cahaya Allah. Tidak di atas petunjuk. Tidak di atas bimbingan Allah dan Rasulnya. Wayaknya Masya Allah. Tapi bodoh. Bodoh dari ilmu agama. Maka, kata Nabi, fawa yukhbitu fi malihi. Dia juga dalam membelanjakan hartanya trouble acak-acakan. Ya. Mampir hotel sini, hotel sana. Khomer ini, khomer itu. Jajan ini, jajan. Iyalah. Dengan harta apa yang nggak bisa sih? Apa yang nggak kebeli? Jet pribadi aja kebeli ya. Ya, apalagi pramugarinya. Apa yang nggak bisa? Ya, bahkan bunuh tinggal dengan tanda tangan saja, bunuh. Gagalkan calon bupati atau gubernur misalnya. Apa yang nggak bisa? Dengan hartanya dia wa yukhbitu. Dia acak-acakan, dia trouble dalam menggunakan hartanya. Wala yattaqi fihi rabbah. Dan dia tidak bertakwa sama Allah. Tadi tiap malam di bar, benar gak? Ya Allah, yang ditemui apa? Minuman khamr. Wanita-wanita biduan. Zina, riba. Ya. Bahkan tadi nggak mau tersaingi, ada yang nyaingi, sikat. Nggak punya takwa sama. Wala yasilu fi rahimah, dan dia pun tidak sambung silaturahim dengan harta. Ya Allah, saudaranya melarat, bodoh amat. Nggak dia sambung silaturahim dengan harta. Bahkan dia putus, bahkan ya saudara saya membencinya. Ya. Kemudian wala ya'lam, dan dia pun tidak tahu lillahi fihi haqqa. Dia pun tidak tahu dalam hartanya ada hak Allah. Jangan sedekah infak 2,5% aja nggak dikasihkan. Milik Allah. Acak-acak hancur. Maka kata Nabi, fahada bi akhbasil manazili indallah. Ini adalah yang paling dahsyat, rendah, hancur derajatnya di sisi. Tentunya ini derajat siapa? Derajat orang kafir. Dan derajat juga orang-orang fasik. Dari orang yang Allah luaskan rezeki dan tidak sedikit hari ini. Betul apa tidak? Allah luaskan rezekinya, lagi naik daun, bukan naik pohon. Hah? Lagi luar biasa, Masya Allah, gagah. Muncullah kesombongan, muncullah keangkuhan. Mending hanya sama manusia, sama Allah juga sombong. Perintah ini dilanggar, larangan itu dilabrak. Bodoh amat. Subhanallah. Orang yang seperti ini, kata Nabi, akhbas, yang paling buruk di sisi Allah. Yang paling, yaitu buruk di sisi Allah. Kenapa ya tadi? Karena dengan hartanya dia bisa berbuat apa-apa. Bahkan syirik pun bisa dilakukan. Wah, dia bangun tuh kuburan syekh. Bisa. Bid'ah, wah dia dana itu 12 kerbau semalam, 12 Rabiul Awal. Bid'ah juga bisa dia. Pokoknya dengan harta apapun bisa kan. Ya. Maka ini bi akhbas. Nah, yang keempat.
Rajulun, seseorang, lam yarzuqullahu malan wala ilman. Ilmu teu boga, harta eueuh. Bahasa Pandeglang. Ya. Ilmu enggak punya, harta kismin. Ya Allah. Udah goblok. Udah bodoh miskin lagi. Allah. Ada? Ada juga banyak. Ya Allah, ganti. Tato Hello Kitty di sini. Bajunya robak-robek, coba cabik, ngonyereng. Miskin goblok lagi. Tapi masih mending, Pak. Ya. Mau beli narkoba nggak kebeli. Mau zina, siapa yang mau sama dia? Miskin. Mau masuk bar, aduh kagak bayar. Ya. Itu masih mending, Pak. Makanya tadi yang kaya, yang goblok tuh lebih dasar buruk. Karena dengan kekayaan apapun biasa dia lakukan. Ini cuma pengen. Ya. Sementara dia enggak punya apa-apa, la haula wala quwata sudah. Nah, namun sayangnya tadi itu dia enggak dikasih rizki, ilmu juga enggak, lalu dia berangan-angan. Karena angan-angannya tanpa ilmu, pengen contoh yang mana? Aduh. Lau annali malan, andai kata aku punya harta, la amiltu bi amali fulan. Aduh, aku kapan punya harta? Bisa masuk keluar bar. Bisa beli khamr, whisky, brandy, narkoba. Aku bisa jajan. Ya? Gitu, jajan apa? Bukan jajan bakwan ya. Ya, aku bisa zina, bisa, Masya Allah, bisa melakukan, bisa bunuh orang. Ya, sikat-sikut. Bisa naik mobil mewah, pesawat mewah, judi di atas pesawat. Saya kemarin ketemu seseorang, ya Allah, dia lapor sama Ustaz, saya ini gimana ya, Ustaz? Saya ini supir jet pribadi. Terus Kalimantan. Ya, terus saya bilang, iya saya tahu. Ustaz. Di antara penerbangan itu adalah terbangnya cukong-cukong judi di atas pesawat. Luar biasa. Nah, kalau antum nggak punya ilmu, angan-angannya kayak gitu. Gimana punya jet pribadi, judi di atas, nggak ketahuan. Judinya di atas, Pak. Supirnya jenggotan. Sempat haji sama saya, Haji Puroda nggak tahu tahun keberapa itu. Dia supir jet pribadi. Allah. Si. Ya, terus saya bilang, emang perjalanan judi semua? Enggak sih, bisnis. Belanja cuma beli tas doang ke New York. Beli tas doang, Pak, ke New York. Luar biasa. Ya, antum sudah mulai angan-angan tuh kayak gitu. Astagfirullah wa satihadillah. Ya'udzu. Ya, gitu. Maka ini kasihan banget ya Pak, yang keempat ya Pak. Udah mah kismin. Udah mah goblok, kismin lagi. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dengan kejahilannya dia mengatakan lau kana li malun misla amali fulan. Andai kata aku punya harta seperti harta si fulan, fahuwa, maka Nabi mengatakan fahuwa biniyatihi wizruhuma sawa. Dengan ambisinya, dengan niatnya, dengan keinginannya mencontoh si fulan yang berharta dengan kejahilannya, maka dosanya sama. Ya Allah. Tambah lagi tuh Pak keburukan, dosanya bareng lagi. Allah. Dunia itu milik 4 golongan ini. Anda yang masing-masing jawab. Gak usah bilang. Nanti ketahuan. Waduh Ustaz, anak aja yang terakhir deh. Jangan dong. Ya, yang kedua, yang ketiga aja jangan. Ya, na'udzu. Nah, yang kedua, ketiga ini, ketiga, keempat ini banyak hari ini, Pak. Jangan-jangan antum, na'udzubillah, semoga tidak. Maka pilihan yang terbaik,
Hanya satu di antara dua. Apakah Anda termasuk yang luas rizki? Sementara Anda pun memiliki keluasan ilmu. Masya. Di sini Pak Bu jamaah, berarti bolehnya seseorang memiliki keluasan rizki. Ada bisnis ini, bisnis itu, kerja ini, kerja itu. Tapi jangan sampai nggak punya ilmu. Semakin luas rizki harus semakin nuntut. Agar dia semakin saleh, dia semakin tahu apa silaturahim, agar dia semakin tahu di sana ada hak Allah. Ya, gitu. Tapi kayaknya anak yang kedua nih Ustaz nih. Hah? Kismin tapi ada ilmu lah lumayan. Ya, kismin tapi ada ilmu. Alhamdulillah lumayan aja. Jadi Pak Bu milihnya cuma dua saja. Ya, yang kita pilih maka salah satu di antara dua. Tapi kalau berdoa Allahumma inni as'aluka ilman wa rizqan, dalam riwayat yang lain rizqan wasi'an, rizki yang luas. Luas dan thayyib. Kemudian amalan mutaqabbala, dan amal yang diterima. Itulah lihat di sini. Itulah doanya yang bagus. Nabi nggak pernah meninggalkan ini as'aluka ilman. Yang pertama kali ilmu. Coba kalau Anda rentet sini. Apa sebetulnya sumber kebahagiaannya? Ilmu. Betul? Kaya. Akhirnya berilmu. Kismin. Berilmu. Bahagia dia. Kaya berilmu, miskin. Yang ketiga keempat gara-gara apa? Jahil. Betul nggak? Kaya nggak berilmu. Waduh. Kismin. Gabril. Waduh musibah lagi nih. Ya. Jadi alai bin jablay nanti. Ya Ibu ya. Ikhwani fillah azayakum, barakallahu fikum. Ya. Naam. Itu yang subhanallah. Semoga Allahumma ya Rabb, semoga Allah jaga kita dari keterpurukan dunia dan akhirat. Keterpurukan dunia tidak ada masalah. Yang penting jangan keterpurukan agama dan keterpurukan akhirat. Namun doa kita kencangkan, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati wa qina adzabannar. Wassallallahu alaihi Muhammad. Itu barangkali ikhwan ya sudah 1,5 jam nggak kerasa. Ente enak dengerin, kita lebih enak lagi ngomong. Semoga jadi pahala bagi kita semua, jadi ilmu yang manfaat. Astagfirullah wa atubu ilaih. Baik, mungkin ada yang bertanya. 10 kurang lebih. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Naam, silakan. Rabiul Awal, nyumbang. Sudah tahu saya. Yang kedua adalah pada tadi saat pembukaan bisa bilang kita tidak mencari jabatan, istilahnya pilkada. Kita apa Bu? Maaf, kita apa tadi? Menjelang pilkada. Oh, ada isu katanya kita datang, tapi nggak usah kita ngobrol semua atau kita tidak bisa datang. Nah itu bagaimana baiknya. Terus yang ketiga yang berkaitan dengan kita sebagai umat Islam ya mempunyai sifat yang terakhir yang akan saya tanyakan, yaitu orang yang tidak mempunyai ilmu ya, miskin harta dan berangan-angan yang negatif. Nah mungkin ya sholat tapi sholatnya itu mungkin kurang sempurna. Nah jika orang itu meninggal, nah itu bagaimana? Baik, pertanyaan bagus. Pertama lupa, yang kedua lupa, yang ketiga, yang pertama Bu maaf ingetin. Yang pertama. Oke, saya ada ingat. Ya, udah ada ingat. Ya. Maulid Nabi. Hukum asal jamaah sekalian, tahu antum ayatnya. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Saling kerjasamalah di atas kebaikan dan takwa. Baik. Bid'ah itu kebaikan takwa atau keburukan dan maksiat?
Bid'ah itu wallahi di bawah syirik. Bid'ah di bawah syirik. Lebih dahsyat daripada Anda makan riba, Anda zina, dan sebagainya. Sebetulnya. Cuma mindset di kita ini, riba apa bid'ah ini ya dianggap biasa gitu. Maka Nabi begitu dahsyat, kata Nabi, kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Masya Allah. Kita ini memang hidup di tempat yang memang subhanallah menjadikan bid'ah itu biasa gitu. Bahkan karena tiap hari di mata kita, sebagaimana ya interaksi laki-laki dan wanita, sebagaimana kita ya Allah dengan musik tuh nggak ada sedikit pun gerah. Kenapa? Karena tiap kemana-mana, ke mall dengar musik, ke Alfamart dengar musik. Bahkan di mobil kita ada musik, bahkan ringtone Anda musik. Nauzubillah. Kita ini sudah hidup di tempat atau di zaman yang dosa dianggap biasa. Maka dosa itu bertingkat. Yang paling dahsyat syirik, di bawahnya bid'ah, di bawahnya maksiat. Maka hukum asalnya itu. Namun tentunya subhanallah, terkadang para ulama ketika berfatwa ya melihat kondisi kondisional. Karena terkadang fatwa di satu tempat tidak sama fatwanya di tempat yang lain, disebabkan ada kondisi yang tidak memungkinkan. Contoh, ibu kalau tidak iuran maulid dibunuh. Sudah iuran. Wajib iuran. Kenapa? Karena maksudnya harus iuran. Kenapa? Karena ada seorang sahabat mau ditusuk sama orang musyrik kalau tidak mau mengucapkan yaitu kekufuran. Mau dibunuh di kota Makkah di kala itu. Suruh meninggalkan mengikuti kembali agama nenek moyang. Meninggalkan la ilaha illallah. Akhirnya dia mengatakan kafartu billah, aku kufur kepada Allah. Selamatlah dia. Setelah itu dia datang kepada Nabi menangis, ya Rasulullah, aku tadi A dan B dan C. Turunlah ayat illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Kecuali yang kata Allah yang memang dipaksa sementara hatinya tetap tenang di atas keimanan, maka tidak batal. Kondisional. Nah, tapi kayaknya nggak sampai dibunuh kan, Bu ya? Oh enggak, oke. Paling juga dikucil, paling juga digunjing, bilang minimal Wahabi lah. Maka kita harus sabar dengan itu. Maka, wallahu alam, saya sering bilang kalau bisa tidak memberikan, sudah nggak bisa beri. Mungkin di awal, ya mungkin kita nanti lama-lama jadi kebiasaan, nanti nggak usah ke rumah itu nggak ngasih, paling juga ya udah. Paling juga gitu. Tapi Anda harus sabar memang. Tebal telinga. Digunjing, di ini. Maka kalau Anda bisa, punten Pak mohon maaf. Setelah saya belajar, sepertinya saya tidak ikut-ikutan. Ya, untuk acara ritual ini. Karena dalam keterbatasan ilmu saya, ya, ritual ini tidak ada contoh dari Nabi, sahabat, dan seterusnya. Dengan bahasa kita. Kalau Anda bisa begitu, isu. Bagus. Dan itu yang saya yang saya nasihatkan kepada semuanya kalau bisa begitu. Tapi Ustaz, kayaknya belum kuat deh kayaknya ngomong kayak gitu. Ya, dan belum kuat juga harus menanggung terkadang cacian, makian, bahkan mungkin usir demo. Ya, gimana Ustaz? Maka Allah Anda berikan. Ya. Lalu andai kata dan ketika memberikan satu Anda dalam keadaan mukrah, yaitu benci tidak suka. Yang kedua, mungkin Anda mengatakan, ya, bisa saja Anda berikan kepada yang minta iuran tersebut, ini saya kasih, tapi mohon maaf ya, saya titip buat yatim aja. Saya titip buat ya fakir, titip buat barangkali masjid ada kebutuhan. Mungkin bisa juga begitu. Sebagai solusi. Ya, wallahu a'lam. Baik, yang keberapa? Yang kedua apa tadi? Apa Bu? Pilkada. Pilkada apa pilkabe? Maka di sini adalah wallahu alam, kesimpulannya melihat maslahat madarat. Bu, kalau ada maslahat
Contoh, sebagian ulama mengatakan wajib ikut pilkada. Wajib masuk ke TPS. Wajib. Kapan? Kalau yang dipilihnya kafir dan muslim. Sementara kalau difatwakan muslim tidak boleh masuk ke TPS, pasti yang kafir yang muncul dan tidak boleh kita dipimpin oleh orang kafir. Maka Anda wajib menyambangkan suara Anda. Wajib. Syekh Albani fatwanya wajib kalau kafir muslim. Tapi Ustaz, dua-duanya muslim. Tapi yang satu, Masya Allah Ustaz, dikenal dengan kebaikannya. Dengan Islam dan kaum muslimin cinta. Kajian pun tidak ada masalah. Yang satu, waduh kalau naik, dibubarin kajian Ustaz. Maka Anda masuk maslahat besar. Ikut. Tapi kalau dua-duanya podo, wahai muslim, dua-duanya muslim, atau dua-duanya kafir, di negeri kafir, Anda di Amerika misalkan, dua-duanya kafir. Bahkan padahal, sebagai ulama mengatakan, hatta kafir pun lihat, yang satu kafir jahat, yang satu kafir biasa baik. Anda milih. Untuk kemaslahatan Islam dan kaum muslimin. Nah, kalau tadi itu muslim dua-duanya Ustaz, tapi ya mohon maaf, sama-sama aja ya, milih yang ini gitu, milih gitu, sarwa gitu. Dua-duanya sama-sama aja. Tidak usah. Ya, tidak usah kita gitu. Layan, dan manfaat. Nah, maka kembali kepada Anda. Ya, kalau memang ada masalah, ya yang satu Masya Allah lebih dekat dengan Islam, dengan sunnah, ya, memudahkan urusan rakyatnya, Masya Allah baik, berilmu. Ya, ini pilkada Jakarta apa pilkada mana nih? Ya. Oh ya, Banten ya. Anak kecil nggak jadi berarti ya? Subhanallah. La ilaha illallah. Ya. Semoga Allah jaga negeri ini, Allahu Akbar. Ya, nah, lanjut. Yang ketiga apa, Bu? Oh ya, mati dia sementara tadi mungkin kelompok. Kalau dia matinya dalam keadaan Islam, masih ada harapan Allah ampuni. Kalaupun tidak diampuni, tetap masih ada harapan masuk surga, tapi mampir dulu. Mampir kemana? Ke neraka. Nah, ya, kalau dia mati di atas Islam, masih meyakini dua kalimat syahadat, walaupun ada trouble dalam keislamannya, masih ada jaminan surga. Antara dua. Diampuni dulu, diampuni oleh Allah, akhirnya dia masuk surga. Atau tidak diampuni karena dosa-dosa dan maksiatnya, akhirnya dia terancam neraka terlebih dahulu. Nah, ada yang lain? Cukup? Baik, kita cukupkan. Ya, subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.